Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Tangguh Valendam Purwairana akan menjelaskan tentang PT PLN atau usaha pembangkit tenaga listrik lah di Indonesia meritnya. Yang pertama di slide kedua, isi slide kedua ada badan usaha milik negara. BUMN itu badan usaha milik negara, terus penyedia tenaga listrik di Indonesia juga, serta mengelola pembangkitan transmisi, distribusi, hingga pelayanan pelanggan. PT PLN merupakan perusahaan milik negara yang bertugas menyediakan listrik bagi masyarakat Indonesia. PLN juga menyediakan dan mengelola seluruh proses mulai dari pembangkitan listrik hingga distribusi kepada pelanggan, sehingga menjadi salah satu perusahaan yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Ada juga pentingnya manajemen risiko di PLN. Kenapa penting? Karena menjamin untuk pasokan listrik tetap andal, mengurangi potensi gangguan operasional, terus juga melindungi aset perusahaan, dan juga menjaga keselamatan pekerja dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Karena listrik merupakan kebutuhan utama masyarakat, PLN harus mampu mengelola berbagai risiko agar pelayanan tetap berjalan. Manajemen risiko membantu perusahaan mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan dan mempercepat prosesnya penanganan. Terus di ini juga ada kompleksitas operasional. Mungkin PLN juga mengelola rantai nilai energi yang masif dari hulu pembangkitan hingga hilir distribusi, yang melibatkan aset teknis kritis dan infrastruktur sebagai tulang punggung ketahanan energi nasional. Stabilitas pasokan listrik berdampak langsung pada roda ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Terus ada juga proteksi institusional. PLN juga sebagai proteksi institusional. Sebagai mitigasi proaktif diperlukan untuk melindungi kesehatan finansial perusahaan dari fluktuasi pasar, serta menjaga reputasi korporat sebagai penyedia layanan publik yang andal, terpercaya, dan di mata stakeholders. Ada juga di slide 4, kita harus mementingkan fluktuasi harga bahan bakar, kebijakan regulasi pemerintah, dan juga kondisi ekonomi dan nilai kurs. Ketidakpastian harga komoditas global, terutama batu bara dan gas, yang berdampak langsung pada biaya pokok penyediaan termasuk listrik. Dan juga kebijakan regulasi pemerintah, perubahan mandat regulasi terkait transisi energi nasional, dan penyedia tarif yang mempengaruhi stabilitas arus kas korporasi secara jangka panjang. Dan juga ada kondisi ekonomi dan nilai kurs, volatilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang meningkat beban pembayaran hutang dan biaya pengadaan komponen infrastruktur impor. Dalam risiko eksternal berasal dari luar perusahaan dan sulit dikendalikan secara langsung. Contohnya bencana alam yang dapat merusak jaringan listrik, perubahan kebijakan pemerintah, serta ancaman serangan cyber yang dapat mengganggu sistem operasi PLN. Dan ada juga di slide kelima, ada biaya operasional dan produksi. Fluktuasi harga komoditas energi primer secara langsung meningkatkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik, menekankan margin keuntungan perusahaan. Ada juga ketidakstabilan tarif listrik, perubahan nilai tukar mata uang asing, dan harga minyak dunia memaksa penyesuaian tarif yang berisiko pada daya beli konsumen domestik dan industri. Terus ada juga di beban subsidi negara. Kenaikan yang tidak diikuti penyesuaian tarif menuntut alokasi subsidi dan kompensasi dari pemerintah yang lebih besar dari APBN. Jika risiko eksternal terjadi, PLN dapat mengalami kerusakan jaringan, peningkatan biaya operasional, bahkan terganggunya pelayanan kepada pelanggan. Terus ada juga risiko internalnya. Di risiko internal banyak gangguan teknis operasional, mungkin dari kegagalan mekanis pada turbin, degradasi material transmisi, gangguan stabilitas sistem kelistrikan yang dapat menyebabkan unplanned outage. Dan juga ada kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, risiko kecelakaan kerja personil lapangan pada area tegangan tinggi dan lingkungan kerja ekstrim yang memerlukan
protokol yang mitigasi ketat. Dan ada juga keterbatasan geografis, tantangan pemeliharaan aset di wilayah 3T, terdepan, terluas, dan tertinggal, serta akses logistik suku cadang yang terbatas pada infrastruktur transmisi. Risiko eksternal berasal dari aktivitas perusahaan sendiri. Risiko ini dapat diminimalkan melalui pemeliharaan rutin, pelatihan karyawan, serta penggunaan teknologi yang lebih baik. Ada juga dampak risiko internal. Dampak risikonya ada di gangguan layanan seperti pemadaman listrik yang tidak terencana. Ada juga reputasi korporat, penurunan kepercayaan stakeholder dan publik terhadap PLN, beban finansial, munculnya biaya perbaikan infrastruktur yang tidak terduga. Ketika risiko internal dapat menyebabkan operasional terganggu sehingga pelayanan kepada pelanggan menjadi kurang optimal dan perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan. Contohnya ada analisis perbandingan risiko finansial dari infrastruktur seperti biaya rutin terencana. Terus ada juga di sistem distribusi, di inspeksi berkala, keamanan jaringan, update dan monitoring sistemnya. Terus ada juga di risiko yang mengintai perusahaan. Di sini gabungan risiko internal dan eksternal dapat menimbulkan dampak yang lebih besar seperti pemadaman listrik dalam skala luas yang mempengaruhi aktivitas masyarakat maupun di dunia industri. Terus di slide 9 ada penerapan manajemen risiko di PLN seperti implementasi Enterprise Risk Management atau IRM, dan PLN mengintegrasikan kerangka IRM ke dalam seluruh proses memastikan kesinambungan operasional. Sistem pemantauan digital real time, penggunaan dashboard list analitik terpadu untuk mendeteksi transmisi dan risiko operasional secara instan. Ada juga audit internal dan akuntabilitas. Audit berkala dilakukan untuk memvalidasi efektivitas kontrol list rutin kepada Dewan Manajemen, memastikan transparansi penuh berkelanjutan pada total kelola perusahaan. PLN menerapkan berbagai strategi untuk mengurangi risiko dan inspeksi rutin. Pemanfaatan teknologi digital meningkatkan keamanan sistem informasi hingga pelatihan keselamatan bagi seluruh pekerja. Ada juga manfaat manajemen risikonya seperti meningkatkan ketahanan operasional perusahaan terhadap gangguan teknis maupun non-teknis, efisiensi alokasi sumber daya dan modal melalui identifikasi prioritas risiko yang akurat. Ada juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan standar tata kelola perusahaan yang baik. Dari itu, dengan manajemen risiko yang baik, perusahaan mampu menjaga kualitas pelayanan yang mengurangi kerugian serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap PLN. Di kesimpulannya, ada pilar strategi bisnis. Manajemen risiko bukan sekadar prosedur kepatuhan, melainkan fondasi utama yang menjamin keberlangsungan operasional dan stabilitas finansial pada PT PLN. Integritas teknologi digital, pemanfaatan sistem monitoring real time dan analisis data akselerator dalam mendeteksi serta memitigasi risiko secara akurat dan presisi. Terus ada juga fokus pada layanan pelanggan, mitigasi risiko yang efektif terdampak langsung pada peningkatan keandalan pasokan listrik dan kepuasan pelanggan di seluruh Indonesia. Kesimpulannya, penerapan risiko sangat penting bagi PLN karena PLN mampu mengurangi dampak risiko, terus juga menjaga kontinuitas pasokan listrik serta mendukung keberlangsungan operasional perusahaan. Baik, mungkin PPT dari saya sekian. Saya ngambil PPT dari teman saya yang bernama Rifki. Saya tertarik ingin membahas PT PLN karena PT PLN salah satu BUMN yang mungkin terpengaruh di finansial negara Indonesia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.